Oke, selamat siang Mas. Berjumpa kembali teman-teman dengan channel kita Jaring Usaha. Kali ini kita masih bersama Mas Jun, seorang pembibit serta budidaya ikan. Segala jenis ikan ya Mas ya? Ya. Nah, di video yang kemarin itu kita sudah bahas sedikit mengenai budidaya ikan, terutama ikan nila yang ada di sini. Dan, yang kemarin. Yang kemarin. Nah, dan yang sekarang mungkin kita akan lebih khusus membahas lebih ke mitranya ya Mas ya, untuk menjadi mitra itu bagaimana. Jadi mungkin ada yang bertanya dari video-video kita yang kemarin, itu cara menjadi mitranya bagaimana, cara usaha di perikanan terutama ikan nila ini dari nol itu bagaimana. Nah Mas, untuk persyaratan pertama ini untuk jadi mitranya jenengan, ini yang wajib disiapkan apa? Kuncinya cuma satu, intinya harus jujur, itu saja. Harus jujur. Jadi intinya harus jujur. Maksudnya untuk menjadi mitra itu seperti apa? Apakah memang untuk mengembangkan belajar untuk budidaya, untuk pemasaran atau apa, itu harus jujur dahulu. Nah itu dimulai dari situ, insya Allah nanti persyaratan lain tidak ada persyaratan yang formal harus menyerahkan KTP, harus menyerahkan KK, itu nggak ada. Pertama jujur, yang kedua adalah punya komitmen. Jangan sampai hanya cuman datang hanya untuk belajar, setelah itu ada rintangan terus pantang menyerah begitu saja. Nah itu namanya kalau di dunia usaha itu kan harus pantang menyerah ya. Nah itu pantang banting ya, seperti itu. Itu saja, tidak ada persyaratan yang resmi seperti apa. Yang penting dua itu tadi, jujur maksudnya apa dan komitmennya harus dijaga lah, seperti apa komitmennya. Nah, biasanya untuk pemula, skala pemula, ini berapa rentang modal yang harus diperlukan untuk budidaya nila? Ini memang pertanyaan yang sering sekali ditanyakan terkait dengan modal ini. Butuh modal berapa? Nah, sekarang kalau ditanya butuh modal berapa, sebelum ke arah modal, mungkin kalau untuk ingin berkecimpung di dunia ikan ini, yang perlu diperhatikan pertama itu adalah kemauan dulu. Kemauan untuk, karena kalau memelihara makhluk hidup itu tidak bisa seperti kita memelihara benda mati. Jadi pastikan kalau sudah siap ingin memelihara atau terjun di dunia bisnis perikanan ini, berarti harus siap dengan segala resikonya. Nah, seperti itu. Nah tadi terkait dengan pertanyaan modalnya berapa, nah itu tergantung. Mau modal berapapun, yang penting ditekuni, itu lama-kelamaan jadi akan berkembang. Sekarang mungkin saya sebutkan nominal ya, nominal. Untuk satu paket indukan, nah ini mungkin ini bukan indukan, ini masih yang di depan pemirsa ini masih calon indukan. Calon indukan. Nah untuk biasanya kalau mau pemula, mau memulai budidaya, bagusnya itu adalah rasio satu jantan 4 betina. Jadi biasanya satu paket itu 5 ekor, yang mana 1 jantan, yang 2 betina. Nah, kenapa kok banyak yang betina? Nah, karena kalau nila itu dia bertelurnya itu tidak banyak. Beda seperti lele sama koi. Kalau koi itu biasanya satu betina terus jantannya itu bisa sampai 3. Kebalikannya dari nila. Nah, itu. Tadi terkait modal, berarti yang pertama, karena mau budidaya ikan, berarti kan harus ada tempat gitu kan ya, Mas ya. Nah, tempat itu tidak harus kolam seperti ini. Ini kan kolam beton ini. Ini biayanya mahal ini. Ini terus terang kalau untuk bangun seperti ini tidak kurang 5. Ini saya sebut saja, kalau ini kan bukan harga ikan ya. Kalau untuk kolam yang seperti ini, ada yang di situ kolam tingkat, itu saya bangun semuanya ini habis sekitar 7 jutaan. Ini untuk kolam ini ya, untuk kolam. Tapi saran saya kalau pemula itu tidak usah yang kolam dari beton terlebih dahulu. Coba saja dulu dari terpal. Kalau terpal itu yang ukuran, katakanlah ukuran 2 meter ya, yang standarnya 2 meter panjang, terus lebarnya 2 meter, itu paling harganya 200.000. Untuk pembuatan kolam untuk pemula itu menurut Mas sendiri yang disarankan seperti apa? Ya, kalau untuk kita berbicara pemula ya, atau awal yang mau breeding ataupun mau berkecimpung di dunia ikan,
ikan apapun itu, mau ikan nila, mau ikan lele, apapun itu, saya sarankan karena namanya masih uji coba, menggunakan kolam terpal saja. Kolam terpal itu banyak kok di online, di beberapa platform online itu tinggal cari saja kata kuncinya. Mulai dari ukurannya itu banyak, tapi kalau untuk standar itu yang ukuran 2 kali 2 meter. 2 kali 2 meter. Panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter, tinggi cari yang 1 meter atau 1,5 meter itu sudah standar itu. Bisa untuk breeding, bisa juga untuk pembesaran, bisa untuk pembibitan juga. Artinya untuk menaruh bibit itu bisa. Nah, untuk biayanya satu kolam untuk yang ukuran 2 meter, panjang lebarnya 2 meter itu kisarannya harganya 200 ribuan. Itu terpalnya. Nanti kalau tergantung rangkanya, kalau mau dari rangka besi ya lebih mahal lagi. Kalau mau dari rangka bambu saja itu mungkin satu kolam itu habisnya 300 ribu lah mentok itu. Satu kolam yang 2 meter ukuran 2 meter itu. Itu kalau dari segi untuk pemula, dari segi kolam. Nah, untuk yang ikan yang saya bilang tadi, untuk modal awal ya tadi minimal 1 paket indukan yang memang terbukti itu bisa fertil, artinya bisa bertelur. Karena banyak ada ikan itu yang, mohon maaf ini, di beberapa tempat itu di monosek. Monosek itu artinya, itu salah satu hal yang perlu diketahui pemula. Jangan sampai nanti asal beli ikan, dibuat indukan, tahu-tahu nanti secara kelamin memang jantan betina. Tapi ketika di breeding itu ternyata hasilnya kurang memuaskan. Karena apa? Memang ikan itu dari awal mau dipakai untuk konsumsi, bukan untuk kepentingan breeding. Nah, itu perlu diketahui juga. Makanya jelas harus tanya dulu. Ini hasilnya monosek apa murni? Nah, itu yang perlu ditanya untuk pemula. Kalau kolamnya ini mau pakai budidaya sistem apa dulu? Karena untuk perlengkapan tergantung dengan sistem yang mau dipakai. Nah, ini saya jelaskan singkat saja, nanti bisa para pemirsa cari referensi di internet sudah banyak. Pertama ada sistem alami. Kalau alami itu berarti insya Allah zero modal. Kalau alami itu misalnya ditaruh di kolam sawah, jadi tidak usah harus mengaliri dengan air karena airnya dari sungai atau dari sumber mata air misalnya. Itu insya Allah zero penanganan terhadap kolam. Tapi ya pakan tetap harus dikasih suplai dengan sentrat atau pelet. Itu yang pertama, sistem yang alami. Sistem yang kedua adalah namanya bioflok. Kalau bioflok itu dengan kolam yang sempit itu bisa bisa tebar padat. Cuma kelebihannya yang pertama. Yang kedua bisa menghasilkan jumlah konsumsi ikan itu yang banyak, padat kan. Hasilnya jadi cukup banyak. Cuma kekurangannya membutuhkan banyak aerator. Aerator itu yang gelembung udara yang seperti yang pemirsa lihat di situ, itu kan ada gelembung-gelembung itu yang warnanya ada selang-selang warna merah itu. Itu kalau bioflok banyak Mas kepentingannya, dan karena banyak aerator otomatis listriknya juga banyak. Nah, kalau perhitungan dari masa panen sampai dan seterusnya itu kurang tepat, itu malah rugi. Petani itu rugi di listrik dan sebagainya. Itu sistem yang kedua. Sistem yang ketiga adalah sistem namanya RAS atau RAS, sistem menggunakan air yang berwarna merah. Nah, itu ya hampir sama sebetulnya, cuma perbedaannya menggunakan, kalau tadi bioflok menggunakan beberapa antibiotik dan obat-obatan, kalau yang RAS ini juga sama, cuma ciri khasnya biasanya air itu berwarna agak kemerahan. Kalau bioflok dia lebih cenderung keruh. Ada vlog-vlognya gitu. Itu yang ketiga. Yang terakhir ada namanya sistem air deras. Jadi sebetulnya kolam, tapi dia memanfaatkan yang namanya pompa. Seperti yang mungkin itu saya tutupi itu ya. Itu ada pompa. Mungkin nanti bisa kita cek. Nanti bisa cek ke sana. Itu air meskipun ini kolam kecil, tapi menggunakan sistem sirkulasi yang selayaknya seperti di sungai. Sehingga dia membuat perputaran air ini akan menjadi lebih lebih seperti di sungai lah, atau di daerah-daerah yang rawa gitu lah. Kalau ini kan tenang ini kolamnya. Nah, tergantung sistem mana yang dipilih. Nah,
Kalau sistemnya kayak seperti saya ini pemirsa, ini sistemnya saya bukan bioflok, bukan sistem air tenang juga, air alami. Ya, saya hanya menggunakan prinsip seperti akuarium, tapi besar gitu. Karena ada kolam, jelas, lihat, terus ada ada aerator. Nah, kalau yang kolam sebelah sana itu sistemnya dia air deras, karena ada perputaran air. Nah, saya ini bedanya cuman ini, kalau yang di sini nggak bisa tebar padat. Kalau 1 minggu 2 minggu padat itu pasti ada ikan yang nanti kekurangan nutrisi. Tapi kalau yang di sana saya tidak khawatir. Kolam ukuran 1 meter kali 1 meter itu 1 idealnya berapa populasi, Mas? Populasi kalau ikan nila itu dari usia bibit itu masih bebas, Mas. Kalau usia bibit itu ukuran 1 jempol misalnya itu bisa 1 meter bisa 50 ekor. 50 ekor atau bahkan bisa sebetulnya 70 ekor. Cuma dalam prosesnya kembali lagi ke populasi itu semakin sedikit jumlah ikan pasti pertumbuhannya semakin cepat. Nah, kalau seperti inilah rasionya ini. Ini saya isi dengan 50 ekor ini. 50 ekor. Ini kalau nanti isinya lebih banyak dari ini, perkembangannya akan semakin lambat gitu loh. Nah, seperti itu. Ini kan ada banyak space ini. Yeah. Ketika saya misalnya melempar ke sebelah sana, jadi dia akan bergerak ke sana gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya ini penuh, ketika saya melempar pakan itu tidak merata, maka ada ikan yang tidak akan kebagian. Prinsipnya seperti itu sebetulnya. Kalau mau tebar padat, pastikan cara nebarnya itu harus cepat, harus merata. Nah, itu baru. Menurut Mas sendiri, untuk menyiasati harga pakan yang mahal itu bagaimana? Untuk nila, ini tidak bukan merupakan ikan yang hanya tergantung pada satu jenis pakan saja. Nila ini kita kasih semacam kayak daun sawi di pasar. Ini kebetulan saya kan rumahnya dekat pasar. Kalau subuh atau pagi-pagi itu biasanya saya sempatkan jalan-jalan itu mencari sisa-sisa sayur ketela pohon, sisa bayam, sisa kangkung. Saya lempar ke sini biasanya. Itu ada beberapa tanaman air itu juga sebagai namanya hidrilla itu, Mas. Itu sebagai pertama dia sebagai suplai oksigen dan dia dimakan sama ikannya. Jadi itu, jadi siasat untuk ikan nila itu sangat mudah sekali untuk menekan harga pakan karena dia bisa termasuk ikan yang memakan daun juga, gitu. Kangkung, bayam, terus daun pepaya itu termasuk. Bahkan pepayanya juga dimakan sama dia. Jadi aman. Seperti gurami juga sama. Nah, Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Jadi untuk yang sudah bermitra misalkan sudah budidaya di rumahnya, nah otomatis untuk panen, mau menjual kemana? Nah, seperti itu, Mas. Mungkin itu yang ditanyakan. Oh iya. Hasil akhir dari sebuah budidaya apapun itu usaha itu pasti arahnya kan ke pemasarannya gimana. Terkait dengan pemasaran ini kalau dari saya sendiri ini selaku owner dari Fahri Farm, karena saya sudah punya mitra dan relasi itu mudah saja sebetulnya. Tinggal menyampaikan ke pihak mana yang kosong, yang butuh itu nanti kita bisa bantu. Nah, kalau misalnya ada mitra yang mungkin nanti berminat untuk bergabung atau berminat untuk membudidaya, saya tidak harus dari saya terus bergabung di saya, itu tidak. Jadi membudidaya di rumahnya atau di sawahnya, kemudian nanti bingung ketika pemasaran, nanti akan kami bantu. Kami bantu untuk menyambungkan ke pihak tengkulak atau ke pihak pemesan. Jadi biar nanti pemirsa atau yang sudah membudidaya biar langsung komunikasi langsung. Jadi tidak saya hanya membukakan jalan, nanti tinggal komunikasi langsung terkait dengan transaksinya seperti apa, monggo nanti langsung berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk menjadi mitra di sini cukup mudah itu tadi syarat-syaratnya dan sekilas sedikit ilmu tentang budidaya nila. Itu kalau yang nila, kalau ikan-ikan lain nanti bisa konsultasi sendiri. WA-nya ada di bawah, silakan pencet. Dan
yang dekat-dekat Bangorejo sini, monggo silakan merapat ya Mas ya. Ya, monggo. Tuh. Buka 24 jam kok di Buka sini. 24 Asalkan tidak tidur. Oke. Kalau tidur berarti ya berarti tutup berarti gitu. Kadang sampai malam kok di sini ada tempat untuk apa istilah ngopi bareng di sini. Monggo, 24 jam buka. Nah, itu justru pagi sampai jam 2 itu tutup karena saya tugasnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Karena sebagai guru. Jadi kalau jam 3 ke atas monggo, jam berapapun itu pahlawan tanpa tanda jasa ini. Iya, Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.